RSUD Dr. Randus Martinus Satban. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Martinus, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat, salam pesona Indonesia. Baik, salam pesona Indonesia. Nah, Pak Martinus, ini Taman Wisata Pantai Kotaraja ini sudah selesai dibangun ataukah masih dalam tahap finishing? Karena ini kita lihat juga cukup banyak nih masyarakat yang sudah mulai berpelesir ke tempat tersebut. Ya, baik. Pendengar RRI yang saya kasih, selamat pagi, salam pesona Indonesia. Saat ini Taman Pantai Kotaraja sudah selesai dibangun dan baru PHO, dan saat ini sedang dalam audit dan yang sedang dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor. Selama masa pengerjaan juga animo masyarakat sudah tinggi, sudah saran untuk masuk ke kawasan itu. Terkait itu bahwa sebagai salah satu ikon baru, tentunya kita berharap untuk tempat ini yang memiliki pesona baru ini dapat dijaga bersama oleh semua pihak dan juga oleh pemerintah daerah, dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan juga dapat memberi dampak. Halo? Iya, baik. Nah, ya. Berarti belum dibuka secara resmi nih Pak Martinus ya. Kapan rencananya ini nih Pak? Ya. Kapan rencana dibuka secara resmi untuk Taman Wisata Pantai Kotaraja? Kita sebenarnya saat ini masih dalam tahap pemeliharaan oleh kontraktor. Yang kedua, kita masih mempersiapkan beberapa model tata kelola. Karena kalau model tata kelola yang mau profesional betul itu waktu. Oleh karena itu kita sebenarnya berkonsultasi dengan Bapak Bupati untuk itu kita sambil menunggu model tata kelola yang profesional, kita buka untuk pakai pola yang lama. Kemarin kita bahas untuk membuka sudah, tapi masih menunggu sampai waktu habis masa waktu pemeliharaan dan sudah habis audit. Setelah selesai audit dulu, setelah selesai audit dulu, baru kita rencanakan untuk mulai dibuka sambil membahas untuk model tata kelola yang lebih bagus dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan biar lebih bertanggung jawab, lebih transparan, partisipatif dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat begitu. Baik, jadi meskipun belum dibuka secara resmi oleh pemerintah setempat, tapi masyarakat masih sudah diperbolehkan ya Pak ya untuk boleh mengunjungi. Karena ini cukup banyak nih ya. Kita batasi. Oke. Nah, sebelumnya tempat ini kan bernama Pantai Ria nih Pak Martinus ya, dengan penataan yang sedikit berbeda dengan yang saat ini kita lihat bangunan yang ada di sana. Apa alasan mendasarnya perubahan nama nih Pak? Pantai Ria menjadi Taman Wisata Pantai Kotaraja, kemudian sistem penataannya ini seperti apa nih Pak Martinus? Itu setelah kemarin sejak mulai renovasi, sebenarnya nama aslinya itu Pantai Kotaraja. Itu nama pantai itu Pantai Kotaraja. Terus dulu namanya Taman Ria karena itu taman bermain anak sebenarnya, itu kan ada permainan anak itu. Nama makanya branding lama itu namanya Taman Ria karena itu taman bermain sebenarnya. Yang lebih banyak dipakai untuk ini kepentingan permainan anak-anak, maka namanya Taman Ria. Sampai terakhir sebelum renovasi itu kan masih banyak terdapat itu sarana permainan anak-anak yang ada di kawasan itu. Baik. Ternyata memang aslinya itu namanya Pantai Kotaraja. Sehingga pemberian nama itu sebenarnya sesuai dengan asli yang sebenarnya. Saya tanya kemarin waktu PPK merancang nama itu, dia bilang Pak itu sebenarnya asli itu namanya Pantai Kotaraja. Sedangkan Pantai Ria itu terbawa dengan nama Taman Ria, taman bermain sebenarnya dulu itu.
begitu. Oke, baik. Nah, untuk pengelolaan dan operasional ini masih dikonsepkan ataukah seperti apa nih Pak untuk pemanfaatan ruang taman dan juga plaza di Kota Raja yang saya dapat informasinya juga ini dibagi dalam 3 kelas nih Pak ya. Ada pemerintah, swasta dan juga masyarakat sipil. Bagaimana skemanya ini Pak Martinus? Ya, ini sebenarnya bukan konsepsi, tetapi karena pemikiran untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat semua strata, terutama pelaku usaha, jasa industri pariwisata. Pembagian kelas ini kan sebenarnya hanya untuk menjembatani untuk bisa kemudian menjadi salah satu masukan bagi metode metode pengelolaan sehingga bisa menjawab semua strata pengelola usaha jasa industri pariwisata yang di pariwisata kan ada kelas-kelas VIP, kelas eksekutif, bisnis dan juga kelas ekonomi. Mau tidak mau kita harus menjawab semua sehingga penempatan di kawasan itu untuk pengelola usaha di situ itu harus bisa menjawab semua orang karena itu kebetulan juga itu adalah aset milik pemerintah dan juga animo masyarakat usaha jasa industri pariwisata juga semua yang saya sebut 3 kelas tadi itu semuanya ingin untuk mau berusaha di situ. Nah, tidak adil. Prinsip tata kelola nanti menciptakan ketidakadilan kalau kita hanya menjawab 1-2 kelas. Dan kita bisa memberi space untuk semua pelaku usaha di situ sehingga tidak terjadi kecemburuan. Apalagi itu adalah milik pemerintah dan ruangnya sangat memungkinkan kita memberi ruang kepada semua pihak. Lagian juga kelas yang VIP atau eksklusif itu kan hanya cuma 6 plaza atau 6 ruangan atau 6 gedung itu. Sementara yang bisa bernasib ini cuma 6 juga. Yang kedua kita pangsa pasar juga bervariasi. Sementara kawasan itu juga akan dikunjungi oleh semua pihak. Katakanlah kalau ketika buat semacam klaster ya seperti itu 3 itu. Nah, yang kelas VIP dia punya dia punya pasarannya sudah ada. Yang kelas bisnis, yang menengah sudah ada, yang kelas bawah, yang kemudian pebisnisnya dalam bentuk gerobak, kereta, dan sementara dia punya pelanggan atau konsumennya yang kelas di bawah itu kita sudah disediakan begitu maksudnya. Oke, jadi ini ada berbagai macam pilihan ya yang bisa menjadi alternatif nih bagi pengunjung nantinya. Iya, bagi pengunjung, betul. Rencananya ini Pak Martinus, apakah nanti ketika masuk dalam tempat wisata tersebut akan ada karcis ataupun sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung? Ya, kalau yang pakai pola lama, pakai karcis untuk pengunjung. Sementara dalam pembahasan baru nanti ada beberapa alternatif pilihan tata kelola. Karena memang beberapa masukan ke kami untuk menawarkan beberapa cara. Dan di situ ada beberapa potensi penerimaan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, antara lain karcis masuk, tetapi dari sisi tata ruang kawasan itu kelihatan begitu agak sulit karena sudah sangat terbuka. Yang kedua, potensi penerimaan lain adalah parkir. Yang ketiga, penerimaan lain itu sebab penerimaan atau penerimaan lain adalah sewa plaza dan sewa itu tempat kuliner dan juga atraksi. Jadi kita membahas matang dulu karena pertama akan berkenaan dengan pembebanan kepada masyarakat. Yang kedua, kontribusi untuk perekonomian masyarakat dan juga kontribusi untuk pendapatan daerah. Nah, yang ketiga bahwa kita memperhitungkan pangsa pasar, calon-calon konsumen kita atau pengunjung. Yang kedua, daya beli masyarakat. Memang kita harus agak matang memperhitungkan betul. Nanti kita kajian memang terkesan agak sedikit lama, tapi mau tidak mau karena memang harus dibahas matang dulu. Tapi yang pasti karena kami sambil menunggu untuk tidak menghabiskan waktu, memang kita rencana berkonsultasi dengan teman-teman mitra sektor lain untuk coba tetap jalan dulu sambil menunggu. Tapi dengan metode yang lama, tapi dengan suasana ruang seperti itu apakah memungkinkan atau tidak, sehingga tidak terlalu membuat masyarakat penasaran dan akhirnya terlalu lama menunggu yang profesional, tetapi nanti lama-lama itu juga tidak digunakan, masyarakat masuk keluar,
sama pengawasan nanti tidak optimal, terkesan nanti dibiarkan juga sama nanti berbagai sarana prasarana yang ada di situ bisa menjadi rusak begitu. Oke. Nah, sistem pengawasan dan keamanan ini seperti apa nih Pak? Beberapa waktu lalu juga sempat saya lihat di media sosial ada informasi bahwa lampu di tempat tersebut juga ada yang rusak ataupun kehilangan. Nah, ini bagaimana nih pengawasan dan controlling nih Pak Martinus? Ya, sementara ini saya memang memanfaatkan tenaga yang ada di kantor untuk jaga malam. Memang kita sudah punya beberapa tenaga penjaga malam yang ada. Sambil nanti memang kita upayakan ke depan untuk tata kelola dalam konsep tata kelola untuk dari aspek security dan safety. Memang beberapa tenaga kita sudah pernah dilatih tahun lalu melalui dana non fisik untuk tenaga keamanan kawasan. Kita tetap juga nanti dalam pembahasan kita menawarkan kontribusi dukungan dari pihak TNI dan Polri sebagai alat negara untuk membantu kita menawarkan konsep-konsep pengamanan kawasan pariwisata. Karena kita sudah harus masuk ke tata kelola pariwisata yang sudah profesional, termasuk ada semacam security pariwisata, jadi keamanan pariwisata. Bekerja sama dengan Polri. Salah satu konsep yang kami siapkan adalah untuk minta dukungan dari pihak Polri untuk buat konsep, karena kebetulan di bawah juga sudah ada rumah Bambang Kamtipmas, kita kesepakatan dengan Pak Kapolres untuk semacam keamanan kawasan wisata di beberapa tempat itu. Oke, baik. Itu. Karena ini juga ruang publiknya cukup terbuka nih Pak. Mungkin juga ini betul. Agak susah di dalam pengawasannya kalau tidak dikelola dengan baik nih Pak Martinus ya. Ya. Oke. Nah, kemudian bagi masyarakat, bagi pelaku pariwisata yang ingin mereka membuka kulinernya di tempat tersebut, bagaimana caranya nih Pak untuk yang kelas VIP ataupun juga sampai dengan kelas ekonomi? Ya, sebenarnya tiga kelas itu hanya dibedakan dengan ini model kulinernya saja dan tempat usaha. Sebenarnya prinsipnya ketika masuk di pariwisata, tempat pariwisata untuk berusaha harus memenuhi standar berusaha di pariwisata, yaitu yang namanya Sabta Pesona. Paling tidak bahwa ketika masuk ke kawasan pariwisata, hal penting adalah menjaga kawasan itu tetap aman, nyaman, bersih, sehat, indah. Terus bisa memberi kesan, itu yang namanya kenangan. Yang berikut, karena sekarang sudah masuk, kita sudah sedang berada dalam era penanggulangan COVID. Salah satu standar yang kita minta adalah standar CSE, Clean Line, Safety, Health, sama Environment Sustainable, tetap menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga siapapun, kelas apapun yang berusaha di dalam itu, kita akan pasang standar itu. Oke. Karena itu kawasan kali kita jual di sana adalah semacam pesonanya yang kita jual, sehingga suasana tetap dijaga. Sehingga semua pelaku usaha kelas apapun tetap kita pasang standar Sabta Pesona dan CHSE. Baik, semoga saja Pak Martinus ya, dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi di tempat wisata Pantai Kutoraja ini tidak membuat mereka melupakan protokol kesehatan nih Pak ya. Karena sekarang juga kasus positif COVID sedang tinggi-tingginya di Kabupaten Ende. Iya. Oke, baik. Itu antara lain di sarana fasilitas kita sudah siapkan di terutama plaza kuliner itu sudah disiapkan fasilitas untuk menuju ke penerapan CHSE. Yang kedua tinggal nanti sarana pelengkapnya semacam CCTV sama WiFi. Kita tinggal lengkapi lagi, dan juga pengamanan kawasan agak lebih terbuka sehingga ruang kerumunan juga tidak terjadi, sambil nanti dari pintu utara atau selatan atau tengah itu menjadi akses untuk semacam ketika terjadi gejala-gejala yang memberatkan itu ada ruang untuk kita lakukan pembatasan begitu. Baik, terima kasih Pak Martinus ya untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Namun ini ada sebuah usulan nih dari Pak Petrus V melalui Facebook Programa 1 RRI, katanya tolong diperhatikan kebersihan di daerah tersebut. Kemudian untuk tulisan ND-nya mohon diperbesar nih, karena dari jauh ini tidak nampak, padahal ini bisa menjadi ini adalah ikon dari kota Ende sendiri. Nah, seperti apa nih Pak Martinus? Ya, memang kawasan itu setelah dibangun dengan model baru itu banyak kreatif, banyak masukan.
banyak masukan, saran yang untuk pengembangan ke depan. Masih banyak hal yang kita bisa kreasikan lagi, masukan-masukan dari sisi desain kawasan, karena masih ada pengembangan. Nah, ini belum selesai itu sebenarnya. Masih di ujung utara itu masih ada lanjut lagi sampai Dindau. Terus ujung selatan itu masih ada beberapa sarana lain akan dibangun. Sehingga terima kasih untuk masukannya, kita akan perhatikan termasuk tata lampu di tulisan itu memang ada lampu sih sebenarnya. Hanya belum dipasang, nanti saat launch kita lepas. Baik, jadi ini perbaikan-perbaikan dan juga pengembangan masih terus dilakukan ya, dan tentunya kita berharap ini bukan saja dari usaha pemerintah tapi masyarakat setempat juga sama-sama menjaga nih Pak Martinus ya, sehingga ikon ini bisa melegenda juga nih. Kita libatkan komunitas sekitar. Baik, terima kasih Pak Martinus untuk informasinya pagi hari ini. Kami tunggu nih ya kapan dibuka secara resmi dan kita bisa merasakan langsung nih seperti apa dampak dari ikon Taman Wisata Pantai Kota Raja. Salam sehat Pak Martinus, selamat berakhir pekan. Salam sehat, salam pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.